Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberi kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia, yaitu di mana tempat kita menjunjung tinggi nama Nabiuna Muhammad untuk mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala dan terus mencintai Nabiuna Muhammad. Beruntung kita masih diizinkan sama Allah Ta'ala untuk duduk di majelis ta'lim, majelis zikir, majelis sholawat, untuk menghilangkan dosa-dosa kita, untuk mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, untuk menambah cinta kita kepada Nabiuna Muhammad. Sungguh beruntung, karena di zaman sekarang itu lihat sendiri, tiba-tiba merah, tiba-tiba tahu bulat, mendadak nggak ada A, nggak ada B, merah, wah, pada mati. Emang waktunya mati mau ngapain? Bener nggak? Sudah waktunya mati ya mati. Yang kita harus persiapkan itu bagaimana nanti setelah kematian di alam barzah. Bukan mempersiapkan nanti kita matinya gimana, tapi mempersiapkan setelah kita mati, bagaimana diri kita di alam barzah. Bisa nggak kita menjawab pertanyaan dari Malaikatul Munkar dan Nakir? Itu. Dan Malaikat Munkar dan Nakir nggak pernah nanya mati karena apa? Nggak mungkin. Mati karena apa? Nggak mungkin. Kita di alam kubur udah diuruk pakai peti lagi. Alhamdulillah, insyaallah nggak ada semua di sini. Ya, insyaallah husnul khotimah semuanya. Amin. Kan? Dipakai peti, Malaikat Munkar Nakir datang, nggak nanya, udah di swab belum? Nggak ada. Udah dirapit belum? Nggak ada. Nggak bakal begitu. Yang Malaikat Munkar Nakir tetap tanya, man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka, man ikhwanuka. Itu yang yang ditanya sama Malaikat Munkar dan Nakir. Nggak ada nanya mati karena apa ya bro? Covid gue. Wah, social distancing. Apa itu? Jaga jarak. Nggak ada. Yang harus kita siapkan, mau mati seperti apapun, karena memang sudah waktunya mati. Karena kematian kita sudah ditulis sama Allah Ta'ala. Si Asep misalkan, ada namanya Asep? Ada. Oh ada. Bukan Asep lo, bukan. Misalkan Asep mati umur 34 tahun, dia pasti mati 34. Nggak bisa nambah, nggak bisa kurang. Atau siapa namanya? Mulyadi, mati umur 100 tahun. 100 tahun. 100 tahun matinya. Soalnya begini, saya bukan takabur, tapi bukan mengajarkan kalian untuk takabur, enggak. Penyakit itu ada, tapi kita jangan sampai benar-benar menakutinya. Yang harus kita takuti adalah Allah Ta'ala. Semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mayaya lillahi rabbil alamin. Semua sholat kita, puasa kita, sujud kita, mati kita buat Allah. Buat Allah, bukan buat siapa-siapa lagi. Yang menakdirkan kita kena penyakit Allah. Hakikatnya Allah. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Makanya saya herannya begini, kita yang punya akal, bisa berpikir, benar? Kenapa sakit? Orang gila yang nggak punya akalnya udah rusak, nggak sakit-sakit. Coba, pernah berpikir nggak begitu? Orang gila di jalan nggak punya pikiran, benar? Jalan aja, apapun dimakan. Mau tai otok dimakan, mau nasi bungkus bekas apa dimakan, mau seperti apa dimakan, nggak pernah sakit. Seneng aja hidup. Nah kita yang dikasih akal untuk berpikir,
yang bisa menentukan mana yang baik dan tidak baik, mana yang benar dan tidak benar, kenapa kita kena penyakit? Coba. Berarti penyakit itu dari apa? Dari pikiran kita. Kalau kita takut, lu bakal kena. Kalau kita takut, pasti kena. Saya yakin 90% yang hadir di sini kalau di swab pasti positif. Saya yakin. Cuman apa? Kita insya Allah semua sehat. 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 Jangan pernah takut dengan penyakit. Takutnya sama Allah. Yang penting apa? Kita ningkatin imunitas kita ningkatin dengan apa? Dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita stres, imun kita drop. Kita dilihatkan, ditampangkan di depan layar kaca kita, mati sekian juta, ini kena 1000, ini 2000, stres kita. Bener gak? Stres, gak mau keluar. Gak mau keluar, stres mau ngapain? Udah nyari kerja susah, dagang gak boleh, mau makan apa? Stres, kena loh. Cuman kalau kita anggap biasa, lillahi ta'ala, insya Allah khair. Insya Allah baik. Allah maha baik, gak mungkin Allah menyakiti kita sebagai hambanya. Yang penting kita dekat sama Allah. Itu aja kuncinya. Itu dari imun kita aja, obatnya cuma satu, pikiran. Yang pertama. Yang kedua, tetap iman kita bagaimana? Bagaimana keimanan kita sama Allah Ta'ala? Al-yakinu imanu quluhum. Keyakinan adalah iman seluruhnya. Bagaimana kita iman sama Allah Ta'ala? Bagaimana kita yakin sama Allah Ta'ala? Untuk meningkatkan iman kita. Kalian hadir di sini, duduk di sini, sholawat bareng-bareng, baca maulid bareng-bareng, baca ratib bareng-bareng. Insya Allah itu obat yang paling utama. Obat yang paling utama adalah kita mengingat Allah Ta'ala dan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Tinggal zahirnya lo makan, minum air putih yang banyak, minum kopi yang banyak. Iya, kopi itu obat. Kopi hitam bukan kopi coklat. Kopi coklat bid'ah, nggak ada zaman Rasulullah kopi coklat. Nggak, tetap apapun. Yang penting teratur dan terarah, tidak berlebihan, tidak dikurang-kurangin. Saya tidak mengajarkan untuk wah Habib takabur nih, nggak takut sama penyakit bla bla. Saya mau sakit seperti apapun, insya Allah saya percaya sama Allah Ta'ala. Memang sudah takdir saya. Dan kita harus siap bagaimana cara kita mati. Yang insya Allah kita Yang insya Allah kita berharap kita mati husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Bukan su'ul khotimah. Kita mati husnul khotimah yang baik. Karena kita percaya, kita cinta sama Rasulullah, otomatis Rasulullah pasti cinta sama kita. Dan kalau Rasulullah udah cinta sama kita, Allah pun pasti cinta sama kita. Sallu ala Muhammad. Dan kita alhamdulillah kita doakan ya sahibul bait yang ngasih izin tempat, ketua RT, ketua RW, siapapun, orang-orang tua kita yang mengizinkan kita buka majelis di sini, insya Allah panjang umur, amin, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat, ditambahkan rezekinya, amin ya Rabbal. Dan insya Allah kampung ini berkat adanya sholawat, berkat adanya majelis, insya Allah terhindar dari balaknya Allah Ta'ala. Itu pasti, sadar tidak sadar. Sadar tidak sadar. Kalau ente baca keutamaan maulid, ente baca keutamaan sholawat, ente baca keutamaan ratib, itu melindungi 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke belakang, 40 ke depan rumah. Dilindungin sama Allah Ta'ala. Padahal cuma satu tempat yang baca maulid, ratib, dan sholawat. Kena semua. Begitupun dosa. Yang namanya orang, ada misalkan dalam satu kampung ada yang berzina, semua satu kampung kena. Makanya alhamdulillah ini kampung bisa ngadain maulid, baca maulid, baca zikir, baca sholawat, selesai. Insya Allah jangan pernah takut. Mau itu berita ngomong zona merah, hijau, hitam, biru, kuning, merah, apaan lah.
Intinya apa? Bagaimana kita tetap teguh untuk kita yakin kepada Allah Ta'ala, kita diselamatkan sama Allah Ta'ala. Berkat apa? Berkat kita terus berjuang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Selesai, itu aja. Mau obat syifa apapun itu untuk menghilangkan penyakit hati, penyakit badan, penyakit zahir wa batin, sholawat. Banyakin sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus setiap hari insyaallah sembuh. Lo mau punya hajat, kalian mau punya hajat apapun itu, saya mau punya mobil, saya mau punya apa, banyakin sholawat, insyaallah dapat. Saya udah ngelakuin itu, saya udah merasakan itu, benar. Maaf, saya bukan sombong, bukan apa. Ya memang sholawat ini masya Allah. Benar. Sallu ala Muhammad. Seperti apapun keadaan saya pasti sholawat. Benar. Saya nggak punya duit mau kemana. Misalkan 2 hari lagi, ya Allah gimana ini? Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya yakin dengan bersolawat kepada kekasihmu, saya akan mendapatkan apa yang saya mau. Dan memang saya butuh, dan pasti dikasih sama Allah. Itu makanya banyak sholawat yang banyak. Mau lagi nonton TV, banyakin sholawat. Mau lagi nyari apa, ngendarain motor seperti apapun, banyakin sholawat. Sholawat aja. Yang penting jangan sholawat di kamar mandi. Jangan bodoh. Kalau orang sholawat di kamar mandi bodoh, berarti nggak ngaji. Lagi telanjang sholawat ya. Astagfirullahaladzim. Itu karena sholawat harus di tempat yang mulia, di tempat yang bersih, di tempat yang baik. Makanya terkadang itulah fitnah dunia. Kita dilibatkan dalam media sosial itu, yang sering main media sosial. Ya saya nggak mau nyebutin, banyak ulama yang misalkan ceramah di mana, intinya kita ambil yang baik, buang yang buruk. Kita doain guru-guru kita kayak Habib Rizik, Habib Bahar, biar cepat bebas, biar sehat. Doain juga Habib Lutfi bin Yahya biar sehat. Karena semua itu punya punya jalurnya masing-masing, punya jalannya masing-masing, tapi tujuannya satu. Jangan pernah mau diprovokasi untuk tidak menyukai satu sama lain. Harus satu. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan NKRI, dan kita cinta kepada keturunan Nabi Muhammad, untuk kita mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Itu aja. Insya Allah kita baik. Insya Allah kita jadi orang baik. Kita mati juga husnul khotimah, nggak ada hisab dalam kubur, ya masuk surga tanpa hisab. Itu yang kita pikir. Dan kalau kita bisa ketemu Nabi Muhammad, saya doakan semua yang ada di sini minimal lewat mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kalau sudah ketemu dalam mimpi, otomatis nanti bakal ketemu Nabi Muhammad. Wasilahnya siapa? Wasilahnya cinta, berjuang bersama cucu-cucunya Nabi Muhammad, yaitu para habaib, dan sholawat dengan kecintaan yang benar-benar pasti ditemuin sama Nabi Muhammad. Itu aja. Pasti kita bakal ketemu Nabi Muhammad. Insya Allah. Yang istiqomah, yang berjuang, pasti. Apalagi kalau anak-anak saya, anak-anak kru saya di Nurul Syafaat, saya tanggungannya nanti di akhirat. Dan janji saya adalah mempertemukan kalian kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Istiqomahkan dimanapun itu majelis, datangin. Kalau majelis saya bebas. Lo mau pakai sarung, lo mau pakai celana jeans, lo mau pakai koko nggak pakai koko, mau pakai peci nggak pakai peci, yang penting duduk yang baik.
duduk yang baik, kita sholawatan bareng, selesai. Itu di majelis saya. Saya nggak pernah mandang, lo ngaji sama Habib harus pakai apa? Kokok sarung-sarung, nggak usah dulu. Yang santai. Yang penting duduk ngaji. Udah itu doang. Yang penting kalian cinta sama Rasulullah. Jangan cinta sama saya, cinta sama Rasulullah. Cinta sama saya karena Rasulullah. Cinta karena Rasulullah karena Allah Ta'ala. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi.